apa? Tadi itu dari pihak Pari mengajukan dua saksi. Satu saksi namanya Pak Sandi. Pak Sandi itu temannya dari Pak Ari. Tapi keterangan dia itu lebih banyak kepada istilahnya testimonium daudito, bahwa dia menerangkan ada salah satu teman di tempat fitness mengirim WA kepada Sandi itu. Dia menyatakan bahwa bunyinya bersama seseorang laki-laki di tempat fitness. Pokoknya itu saja, dan selalu bersama. Nah, lalu satu saksi lagi namanya Pak Murtado. Beliau adalah sopir dari Pak Ari dan Bunye, ya, yang menerangkan bahwa ya rumah tangga mereka sudah tidak cocok lagi, dan dia menerangkan juga pernah melihat di lobi ibunya bersama seseorang laki-laki aja. Tapi dari semua poin itu yang lebih banyak kita gali adalah kehidupan malam dari Pak Ari. Jadi sopir itu menerangkan bahwa bisa sebulan 2 kali Pak Ari ke karaoke di suatu tempat di Blok S. Kalau datang bisa jam 9 malam, pulang jam 2. Dan tadi ketika dia menjawab pertanyaan pengacaranya apakah Pak Ari pulang dalam keadaan mabok, tidak bisa jalan, tapi sopirnya mengatakan mabok sih tidak, bisa jalan, hanya bau minuman. Dan hakim juga menggali keterangan mengenai nafkah, mereka juga tidak tahu, tetapi karena pekerjaan Pak Ari itu sebagai artis, dan sekarang menurut keterangan sopir dan Sandi tadi bahwa Pak Ari punya usaha restoran di daerah Menteng namanya Ju Restoran. Itu saja. Jadi mengenai percecokan saksi juga tidak tahu, mengenai pihak ketiga juga tidak tahu. Hanya mendapat WA dari seseorang di tempat fitness yang menerangkan bahwa di tempat fitness Bu Inge bersama seseorang. Lalu ketika kita tanya apakah itu tempat fitness terbuka untuk umum, terbuka dan kedekatan seperti apa, hanya mengatakan karena itu dikirim lewat WA saja. Jadi tidak ada hal-hal yang memberatkan atau memojokkan gitu loh. Kayaknya sendiri selama ini ketika Mas Ari kalau habis dari luar, memang apa yang dikatakan tadi sama Bang Petrus menurut keterangan saksi bau minuman gitu, dirasakan juga nggak kayaknya sendiri? Iya, kadang-kadang kalau misalnya aku masih agak kebangun subuh-subuh gitu, iya kecium. Tapi mostly biasa aku kan tidur jam 9, jam 10 udah tidur, bangun jam 5. Itu dia pulang kadang-kadang aku nggak tahu. Jadi memang beda lifestyle-nya gitu. Tapi sometimes ya. Udah berapa lama? Sama pernikahan kah? Sama pernikahan atau baru belakangan ini? Ke depan kan menikah? Ya udah cukup lama lah. Tapi sempat ada obrolan mungkin ngebahas soal itu. Udah, aku sudah bilang bertahun-tahun berkali-kali bahwa tolong dong kehidupan malamnya dikurangin. Kalau dulu karena dia harus ingat stripping, yes aku akan support karena dia mencari uang untuk keluarga. Aku masakin, bahkan ke lokasi syuting juga bawa microwave segala macam aku support. Tapi sejak keluar malamnya bukan untuk Kerjaan? iya, jadi aku minta sama dia gitu dikurangin dong, dikurangin. Tapi dia bilang itu kan untuk dia networking, untuk kerjaan dia harus begitu. Ya. Tapi Tehnya sendiri katanya menuntut 1,3 miliar dari ke Mas Ari Bobo. Itu benar gak sih, Teh? Itu setelah dibicarakan sama tim lawyer saya bahwa sebenarnya ada undang-undangnya ya Pak? Ya, Ya seperti itu, karena kan memang aku nggak pernah dapat yang namanya cash uang untuk aku pakai sehari-hari pribadi, itu enggak, karena selama ini kan ya kredit card, dan itu kredit card juga untuk tuan rumah. Dibilang juga waktu itu sempat press conference ada berangkas yang isinya cash yang aku nggak perlu tanggung jawabin kalau aku ambil. Itu pun sebenarnya tuh digunakan untuk keperluan rumah tangga, kayak aku ada beli air galon berapa hari sekali, gas, uang makan mbak, ya bensin. Pak Tado selalu minta setiap 4 hari sekali 700-an ribu gitu. Terus uang makan mingguan Pak Tado. Kalau kita punya anak buah grooming datang ke rumah, and then kalau misalnya pesen makanan cemilan, GoFood kayak gitu kan
Jadi di berangkas itu pun memang ada uangnya, dan kalau udah menipis aku pasti bilang Ari, karena kalau udah nggak ada kan mau bayar apa-apa susah gitu. Jadi itu bukan untuk keperluan aku pribadi, aku ambil untuk aku tabung, itu nggak mungkin bisa gitu loh. Jadi, Tapi Teh Inga sendiri memiliki perusahaan bersama bareng Mas Ari. Itu perusahaan apa sih sampai saat ini di mana? Perusahaan bersama, maksudnya milik bersama. usaha Usaha. Enggak. Oh, PT waktu itu Ari cuma minta aku tanda tangan doang, tapi aku nggak tahu, nggak terlibat sama sekali, cuma minta tanda tangan aku doang. Gitu. Tadi berarti kan ada yang soal kembali lagi yang tadi saksi tadi bilangnya ada menemukan WA gitu Mbak Inga sama laki-laki gitu. Itu Iya. berarti membantah atau nggak pas tadi di persidangan? Tidak ditanyakan itu. Tidak diungkapkan mengenai WA. Yang ada WA itu hanya WA dari seseorang sebagai member fitness. WA ke Sandi waktu itu dia di Jepang. Hanya WA saja. Jadi dalam WA-nya katanya bahasanya menginformasikan bahwa si yang kirim WA itu namanya Jansen, mengabarkan bahwa dia melihat Inge dan seseorang laki di tempat fitness. Itu saja. Jadi lalu kita tanya, apakah fitness itu tempat terbuka untuk umum, banyak membernya, memang tempat terbuka. Jadi kalau melihat seseorang di tempat terbuka lalu dikabarin, petunjuk apa itu? Bang, artinya dari keterangan saksi tadi bisa dibilang mengarah ke orang ketiga gitu masih Bang, seperti apa yang ada di gugatan itu? Orang ketiga kan begini, di WA-nya mengatakan melihat Bu Inge di tempat fitness dengan seseorang. Padahal tempat fitness kan terbuka untuk umum. Tempat umum. Itu jadi kalau mengabarkan itu, maaf nih, kecuali melihat Inge di suatu tempat tertutup, baru mungkin ada petunjuk ke situ. Tapi kalau hanya mengirim berita bahwa tempat terbuka, memang tadi hakim tanya, apakah itu tempat terbuka untuk umum dan hanya WA itu saja, ya memang isi WA-nya seperti itu. Jadi mengarah ke petunjuk pihak ketiga, ya tidak bisa dibuktikan. Ya. Artinya apa yang disampaikan Mas Ari diada-adain dong. Ya memang agak susah ya. Kita bilang diada-adain kan, untuk pembuktian kan harus dengan saksi. Makanya tadi ketika saksi namanya Sandi itu ditanya hakim bahwa pengetahuan dia tentang WA itu, dia hanya mengatakan hanya lewat WA dari seseorang yang namanya Jansen. Jansen itu adalah orang yang ikut fitness di tempat itu juga, yang mengatakan bahwa Inge bersama seseorang di tempat fitness. Lalu hakim tanya, apa yang terjadi? Dia bilang ya kirim WA itu aja. Kecuali dia mengirim WA sedang bersama lalu ada kejadian apa kan gitu loh, baru menjadi petunjuk. Tapi kalau hanya ngirim WA misalnya melihat seseorang bersama orang lain, ya terus apa gitu, apa yang mau dimasalahkan kan gitu. Kak Inge sendiri mengenal sosok Jansen? Enggak sama sekali. Kalau dia bilang aku sama seseorang di tempat fitness, temen gym aku tuh banyak banget, dan itu kan tempat umum. Kalau emang aku mau aneh-aneh itu nggak mungkin aku di tempat umum, dan aku punya banyak temen cowok, temen cowokku banyak, temen yang cowok nggak cowok juga banyak, dan aku nyaman dengan teman-temanku yang Iya. Berarti yang melambai gitu. Aku comfortable sama mereka, aku senang karena mereka selalu straightforward ngomongnya, dan bercandanya juga asik, dan kita latihan bareng. Aku sering nge-coach mereka setiap seminggu sekali, pasti aku nge-coach, aku berantakin tuh freestyle area, kita latihan bareng-bareng. Dan sometimes teman-temanku yang cowok ini juga ngasih aku tips untuk latihan bebannya, karena kan aku lebih functional training, jadi sometimes kalau latihan beban aku belajar sama mereka gitu. Jadi ya kalau dibilang sama cowok di tempat gym, Terus kenapa? nggak cowok juga, temanku juga cewek-cewek banyak, cuman ya yang melambai juga banyak gitu. Baiknya berarti intinya membantah adanya perselingkuhan gitu ya. Betul. Jelas, udah dibantah tadi. Ya. Tapi terkait hak asuh anak gimana Teh? Teteh sendiri katanya mau memperjuangkan hak asuh anak. Itu ibu soalnya. Ibu. Ya. Tapi kemarin mungkin yang terbaru Teteh sendiri katanya meninggalkan rumah Mas Ari dengan bawa Oh, dua salah. piring. Begini, Oh. soal meninggalkan rumah itu salah. Ah. Begini ya. Ini supaya teman-teman tahu. Apartemen yang mereka tempat itu disewakan oleh si kontraktor. Dipinjamkan ya. Oleh si kontraktor yang sedang rehab rumah Pari. Dalam perjalanan
ya, karena dalam perjalanan, karena menurut informasi mereka masih bersama dan Pak Ari merasa kurang enak bersama Bu Inge. Pak Ari mengatakan ingin pindah apartemen, maka Bu Inge disuruh cari apartemen, ya toh, cari apartemen, dapatlah apartemen yang di Jakarta Barat itu, Jakarta Selatan itu. Lalu Pak Ari pindah, jadi bukan Ibu Inge meninggalkan. Ari yang duluan keluar dengan alasan bahwa ingin dekat dengan rumah dia yang lagi direnov itu. Karena yang alasan pindah karena yang punya apartemen katanya mau apa gitu. Memang suruh kita untuk keluar Untuk gitu keluar. kan. Makanya Ari duluan keluar. Ari duluan keluar bersama anak-anak gitu loh. Ari udah langsung bilang bahwa aku udah ada tempat apartemen lain dipinjemin lagi sama temennya yang di daerah Jakarta Selatan, 3 bedroom. Jadi dia nanya sama aku, kamu udah ada tempat kamu? Aku bilang masih belum ada yang cocok karena aku kan masih nyari-nyari itu dari yang kos-kosan. Akhirnya aku bisa mulai nyarinya ke apartemen, jadi belum ada yang fix saat itu. Jadi makanya Ari keluar duluan sama anak-anak. Aku beberapa hari, seminggu kemudian aku baru keluar. Sekarang udah nggak pakai cincinnya lagi Mbak ya? Dari dulu nggak pernah pakai Mas, iya kan. Ari pun dari dulu nggak pernah pakai karena nggak nyaman kalau pakai glove, sarung tangan nge-gym, dan kalau ngangkat besi juga kurang nyaman. Jadi emang kita berdua dari dulu nggak pakai. Kak, katanya yang Kak Inge dibuntuti mata-mata sebelum berselingkuh, dituduh selingkuh itu gimana? Oh, itu ada sempet memang satu kesempatan di mana aku ke gym, ada orang yang kayak pakai bajunya sih safari gitu. Pokoknya kelihatan banget kalau dia tuh bukan anak gym, bukan purposely mau ke gym, tapi dia cuma pakai kayak jaket, baju safari gitu, bahkan pakai celananya juga denim. Terus aku naik lift, dia ikut naik lift, cepet-cepet masuk. Aku tap kartu, di atas juga dia keluarinnya KTP. Jadi itu kalau dia udah keluarinnya KTP berarti dia bukan member gym. Karena cuma bisa visit satu kali gitu loh, kasihnya KTP. Aku masuk, dia deket-deket terus. Aku main alat apa juga dia deket-deket, kayak paling jarak 5 meteran kali gitu. Nah itu aku merasa banget gak nyaman. Di situ aku yakin banget bukan orang gym, memang purposely ngikutin gitu loh. Kak Inge nggak sempet apa kayak Negor dia. Tapi aku sampai turun ke bawah, aku grocery, dia ikutin di belakang. Aku selesai grocery baru dia mencar. Nggak sempet ngomong juga ke satpam Kak atau Oh enggak. Kalau dia nggak ngapa-ngapain, cuman ada aja, mengikuti. ada dan nggak ada gitu. Teteh sendiri katanya rencana mau tinggal di Bali, itu benar gak sih Teh? Kalau anak mungkin ya, kalau memang diizinkan dan bisa, aku pengen mungkin rencana 5 tahun ke depan setelah Kenzo Marco kuliah, mereka kuliah udah selesai high schoolnya, aku bisa mungkin bisa. Kenapa sih Kak ingin melupakan kenangan di Jakarta mungkin, atau emang dari dulu pengen enggak sih, di Bali? karena emang aku merasa cocok aja di Bali gitu, kehidupannya relax, easy going. Jadi sekarang fokus kerja dulu. sekarang kan makin sibuk terus makin cantik juga. Amin. Seperti apa nih Kak Inge mungkin sekarang sudah dengan penampilan baru, dengan karir yang baru gitu. Seperti apa, yang pastinya aku bersyukur banget karena yang aku pernah bilang, aku memang harus mulai dari zero, tapi aku bersyukur zeronya aku tuh gak bener-bener dari bawah banget. Banyak teman-teman yang baik yang mensupport aku, yang melihat aku punya bakat, aku punya talenta. Jadi aku bersyukur sih bisa mandiri kayak gini, dan udah ada tim sosmed juga, jadi aku bisa tertata sosial medianya, bisa terima endorsement. Terima kasih buat teman-teman yang udah endorse aku. Semoga kedepannya aku bisa terus semakin baik, semakin sukses, berdiri di kakiku sendiri, tentu dengan terus berdoa, dikelilingi teman-teman yang baik. Next kalau ada tawaran film atau sinetron mau diambil nggak? Aku nggak bisa acting. Oh bisa acting. Kalau next nanti ada pasangan yang mau deketin gimana? Ya kalau ada yang mau deketin gimana? Mungkin ada tipe-tipe terbaru gitu. Iya tipe-tipe. Nggak tahu, aku mau fokus kerja dulu aja. Oke. Yang sudah mendekat udah banyak ya. Artinya lagi seleksi alam mungkin. Kalian dekatnya kita dekatin. Kita aja yang dekat-dekatinnya. Kayaknya lagi seleksi alam dulu gimana? Apa enggak ada. Mungkin nggak mau sama orang entertain lagi kayak ada trauma atau apa? Belum, aku nggak kepikiran itu dulu. Mau fokus kerja, pengen ajakin sama aku ke Jepang. Udah. Oke. Udah. Oke. Udah.